Halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Semoga selalu sehat di masa pandemi dan selalu bersemangat untuk menjalani aktivitas. Bagi pemirsa yang harus tetap bekerja di luar rumah, jangan lupa untuk selalu menggunakan masker. Hari ini program Berita Newspoint hadir menjumpai Anda bersama saya, Belinda Amanda. Selama 30 menit ke depan, Newspoint akan menyajikan berita terbaru seputar Universitas Brawijaya dan Malang Raya. Jangan kemana-mana, keep on our channel Newspoint. Pemirsa, Pemilu Raya atau Pemira UB 2022 kembali digelar. Pesta demokrasi mahasiswa untuk memilih calon pimpinan EM dan DPM periode 2023 ini dinilai oleh Presiden EM UB, Nurkholis Mahendra sebagai momentum untuk mahasiswa lebih berperan aktif dalam berorganisasi dan bersinergi dengan program-program universitas serta meningkatkan hard skill dan soft skill. Alhamdulillah antusiasnya saat ini mulai kembali meningkat dibanding tahun-tahun sebelumnya. Karena memang yang saya lihat sekarang ini memang ada dua pasangan calon dari eksekutif mahasiswa yang dimana juga saya terlibat langsung kemarin hadir dalam debat terbuka kedua pasangan calon. Yang dimana memang dua pasangan calon ini membawa grand design yang berbeda, tapi memang ada yang sama, tapi ada juga yang berbeda seperti itu. Dan balik lagi, gagasan-gagasan yang saya rasa yang dibawa oleh dua pasangan calon ini merupakan gagasan yang baik buat Brawijaya dan juga terkhusus buat mahasiswa itu sendiri tentunya. Kalau saya menilai dalam dunia organisasi untuk tahun 2023 ini seharusnya udah mulai kembali ke dalam tahap offline kayak gitu, atau tahap luring. Ini mana ini menjadi momentum untuk menyemangatkan kembali kepada mahasiswa-mahasiswa untuk dapat terlibat langsung dan juga terlibat aktif dalam organisasi. Karena saya rasa di zaman pandemi atau COVID-19 ketika kita organisasi harus berjalan dengan daring ataupun hybrid sekalipun, teman-teman antusias dari mahasiswa dalam keterlibatan langsung dalam organisasi itu terbilang sangat minim. Seperti itu. Dan ini mungkin bisa menjadi daya tambahan baru buat teman-teman organisasi di tahun 2023 nanti. Kenapa saya mengatakan seperti itu? Hal tersebut pada juga akan bersinergi ataupun linear dari apa yang akan dijalankan nantinya. Dan juga semisal kita bilang dari rektorat sendiri ataupun dari Universitas Brawijaya memiliki beberapa hal yang ingin dicapai, mulai dari IKU ataupun Singkat Nawa dan sebagainya macamnya, dengan ada seminar berstandar internasional, hal ini tuh sangat bisa diakomodir oleh organisasi di tahun 2023, saya rasa. Dan ini menjadi momentum terbaik buat teman-teman bisa mengembalikan semangat mahasiswa agar dapat berkontribusi langsung kepada organisasi, yang dimana tentunya di situ juga dapat mengembangkan bentuk soft skill ataupun hard skill yang dapat berguna dalam kehidupan pasca kampus, seperti itu, Ibu. Masjid Raden Patah Universitas Brawijaya gelar tahfiz camp untuk mahasiswa UB. Pembina tahfiz camp MRP Ustazah Nur Chanifah mengatakan bahwa rangkaian acara ini bertujuan untuk menambah hafalan dan kajian kitab agar para peserta dapat mempraktekkan serta menginternalisasikan nilai-nilai kitab di kehidupan sehari-hari. Metodenya kita di sini ada beberapa kegiatan. Yang pertama adalah menambah hafalan. Jadi nanti di tahfiz camp ini mahasiswa diminta fokus untuk menghafal Al-Quran, menambah hafalan dengan mengumpulkan HP terlebih dahulu biar mereka bisa fokus untuk menambah hafalan dengan mengulang-ulang membaca Al-Quran sampai mereka hafal. Setelah itu kemudian menyetorkan kepada para muslimnya, kepada guru-gurunya. Nah, selain itu, selain menambah hafalan, itu juga merojaah atau mengulang hafalan yang sudah didapat. Nah, metode mengulang ini mereka hafalan yang sudah mereka punya atau mereka miliki kemudian di-stopkan kembali untuk menjaga agar hafalannya tidak hilang. Itu kegiatan pokoknya atau intinya. Selain itu nanti juga ada kegiatan kajian-kajian terkait dengan Al-Quran, seperti kajian kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalatul Quran, untuk memberikan bekal kepada para peserta bagaimana sih adab atau akhlak para penghafal Al-Quran, agar nantinya mereka selama tahfiz camp Al-Quran tahfiz camp ini nanti mereka bisa tidak hanya sekedar
sekedar mampu menghafal, tetapi juga mampu menginternalisasikan nilai-nilai yang ada dalam Al-Quran itu dalam kehidupan sehari-hari. Jadi bekalnya tidak hanya berupa hafalan begitu, tetapi juga bagaimana mereka mampu mengimplementasikan di dalam kehidupan sehari-hari. Untuk instrukturnya itu ada sekitar 6 sampai 8. Jadi kita bagi nanti per kelompok-kelompok begitu. Kemudian ada satu pendamping yang nanti akan mendampingi para peserta untuk menyetorkan hafalannya itu. Jadi satu penyimak dan satu pendamping dalam setiap kelompok. Ya pemirsa, kembali lagi bersama kami dalam program Let's Talk, masih bersama dengan Prof. Trinil. Sebetulnya memang bidang saya itu manajemen reproduksi. Ya pemirsa, kembali lagi bersama kami dalam program Let's Talk, masih berbincang dengan tema ekowisata bersama. Ekowisata ini sebenarnya konsep baru. Jadi konsep ini lahir setelah Pemirsa, organisasi manusia adalah organisasi yang paling kompleks. Namun di dalam kompleksitasinya, manusia tetap bisa adaptif, mengatur dengan cerdas dan efisien. Hal ini disampaikan oleh Profesor Widodo dalam seminar Background Study RPJPN 2025-2045 dan RPJMN 2025-2029. Bidang Aparatur dan Transformasi Birokrasi Kementerian PPN Bappenas RI. Profesor Widodo mengungkap konsep genomic organization di mana kemampuan dalam adaptasi manusia dapat membangun pertumbuhan dan perkembangan organisasi. Jadi organisasi manusia itu tumbuh dari bayi sampai dewasa. Tetapi kita tidak merasakan tumbuh itu. Artinya apa? Bahwa organisasi itu tumbuh tetapi dengan penuh keteraturan. Sehingga kita tidak merasakan sakit untuk tumbuh. Tapi kita merasakan nyaman untuk tumbuh. Nah, demikian juga sebuah organisasi saya kira. Dan karena kita bisa mampu beradaptasi, maka kita bisa, manusia itu akhirnya bisa diverse, beragam. Ada yang kulitnya hitam, ada yang kulitnya putih. Itu adalah kemampuan dari manusia itu beradaptasi terhadap lingkungannya. Nah, ini slide berikutnya ini, filosofinya bagaimana? Ya, jadi filosofi organisasi pada manusia itu yang pertama adalah, sebelum ini coba. Nah, sebelum ini, nah, filosofinya di sini, bahwa manusia itu tersusun dari banyak sekali elemen. Tetapi elemen itu saling bekerja sama, sehingga ada satu visi di situ yang disebut dengan living together. Jadi visinya sama, karena visinya sama maka dia bisa rukun satu dengan yang lain. Ya. Kemudian antar elemen yang ada di organisasi itu saling percaya, trust, ya, respect each others. Ya. Kemudian juga di situ ada community first. Nah, community first ini juga menjadi penting. Kemudian selanjutnya lagi adalah life for services. Takmir Masjid Raden Patah Universitas Brawijaya, Dr. Ahsan mengatakan bahwa Tafiz Camp MRP yang digelar setiap tahunnya ini akan dibentuk generasi muda yang tidak hanya mempelajari Al-Quran, namun sekaligus memberbudayakan nilai-nilai Al-Quran di dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini disampaikan saat pembukaan Tafiz Camp 2022 di Masjid Raden Patah UB. Program ini adalah program kelanjutan tahun kemarin, bagaimana untuk membentuk generasi mahasiswa yang madani, yang nanti tahu hak dan kewajibannya dan bisa mempelajari Al-Quran, kemudian mengamalkan Al-Quran dan membudayakan nilai-nilai Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Karena Masjid Raden Patah ini adalah institusi yang besar, dan adik-adik kita ini kan selalu datang dari generasi ke generasi. Tiap tahun kita tidak kurang dari 12.000 orang. Kemudian mereka juga akan sekolah di sini atau kuliah di sini selama 4 tahun. Nanti mereka akan menjadi anggota masyarakat
ini kita belajar ya bagaimana kami mendalami ilmu-ilmu sains sesuai dengan bidangnya, juga mempelajari ilmu Al-Quran, sehingga kesempatan nanti selama kurang lebih 4 tahun harapannya mereka sudah bisa hafid Al-Quran dan bisa mengamalkan nilai-nilai Al-Quran dalam kehidupannya sesuai dengan profesinya masing-masing. Untuk dukungannya yang pertama kita memfasilitasi, jadi fasilitas tempat, termasuk di sini ada penginapan, kemudian fasilitas yang kedua kita ada mentornya atau fasilitatornya, kemudian dukungan yang lain yang konsumsi kita sediakan. Kalau target berkaitan dengan kualitas kami belum bisa memprediksi, tapi harapan kami bahwa mahasiswa-mahasiswa yang alumni UB atau orang-orang yang tergabung di dalam Masjid Raden Fata ini, dia nanti akan menjadi teladan bagi masyarakatnya yang di sekitarnya, dan mereka akan mengamalkan nilai-nilai Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Universitas Brawijaya kembali terpilih sebagai badan publik kategori informatif. Penganugerahan ini diberikan oleh Komisi Informasi Pusat kepada UB dalam anugerah monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi publik tahun 2022. Rektor Universitas Brawijaya Profesor Widodo mengungkapkan bahwa UB akan terus mengembangkan data center terintegrasi untuk meningkatkan ketersediaan informasi bagi masyarakat dalam One Stop Information System. Kita terkait ya bahu-membahu di level universitas dan juga di level fakultas, dan bahkan di awal saya kira pertengahan tahun yang lalu setiap dekan ya kita ajak bekerja sama untuk melakukan deklarasi tentang keterbukaan informasi secara bersama-sama, yang alhamdulillah waktu itu ditandatangani masing-masing dekan dan juga ditandatangani oleh KIP pusat. Ya, kita berharap ada one stop information. Jadi ketika ada masyarakat yang membutuhkan informasi sudah bisa dilayani dalam satu ruangan di lantai satu itu. Dan tentu ke depan kita akan kembangkan menjadi data center yang terintegrasi dari seluruh unit yang ada. Nah, sehingga harapannya masyarakat yang datang bisa komunikasi langsung dengan petugas dan atau bisa mengakses data-data yang kita sudah siapkan secara terintegrasi dalam sebuah sistem. Ya, dosen, tenaga kependidikan, orang tua, dan kemudian masyarakat umum siapa saja. Karena kita itu kan badan publik yang tentunya ya melayani seluruh masyarakat. Ya, mana yang kau pilih? Memberi perhatian atau berusaha tak peduli? Dan mana yang lebih melelahkan, berjuang atau melupakanmu kini? Salahkah kau berpura-pura untuk mendapatkan perhatianku? Aku tak peduli, ku tak tahan lagi. Ku sudah tak punya waktu untukmu lagi. Is anybody real here? Is anybody real here? Aku tak peduli. Pemirsa, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dr. Gigi Arbani Mukti Wibowo mengatakan bahwa perempuan berdaya merupakan perempuan yang mampu atau mau meningkatkan skill mereka seperti melakukan usaha atau bekerja, tapi juga tetap mampu mengurus keluarga. Dan menurutnya perempuan berdaya di Kabupaten Malang terus didorong dan difasilitasi agar dapat meningkatkan produktivitasnya. Kalau melihat tadi kami lakukan kami lakukan lomba fashion show, lomba Women Champion. Ternyata di Kabupaten Malang sudah banyak sebenarnya wanita-wanita yang berdaya. Namun ini harus selalu terus ditingkatkan dan ditingkatkan. Selain itu perempuan berdaya itu juga harus tetap memikirkan keluarga. Seperti kalau ada perempuan yang mempunyai
karir yang meningkat, yang tinggi, dia sebagai pengusaha yang sukses, perempuan itu wajib juga tetap melihat kodratnya bahwa dia adalah tetap wanita. Jadi wanita yang sukses berusaha, wanita yang sukses dalam karir, tapi rumah tangganya terganggu kesejahteraannya, maka dia tidak kuat. Yang kuat adalah ibu rumah tangga, wanita yang sukses dalam karir, wanita yang sukses dalam usaha mandiri, tapi tetap keluarganya utuh, itulah wanita yang berdaya. Pemirsa, futsal menjadi salah satu olahraga favorit banyak orang, baik dari kaum muda hingga tua. Dan komunitas futsal Malang menjadi salah satu komunitas pilihan untuk bertanding futsal. Selain pertandingan sehari-hari, komunitas ini juga mengadakan turnamen setiap tahunnya. Anggota dari komunitas futsal ini juga sudah banyak dan berlaga membawa nama kampus masing-masing di pertandingan regional hingga nasional. Untuk kegiatan sehari-hari mungkin kita lebih ke coaching klinik, kita lagi fun futsal juga. Jadi itu satu kegiatan rutin Infuma itu. Kalau kegiatan tahunan pasti ada turnamen gitu. Jadi kita planning untuk turnamen itu setidaknya setahun itu 2 kali, karena kita juga belajar dari turnamen di bulan yang lalu. Tuh. Wah, tentu banyak sekali. Jadi ada teman-teman yang bergabung dengan komunitas kita dan merasakan banyak sekali manfaat dari komunitas kita. Mereka berlaga membawa nama kampusnya masing-masing di ajang Pomprov, kemudian berlaga di Porprov atau Pekan Olahraga Provinsi, bahkan ada yang sampai berlaga di Pekan Olahraga Nasional. Tentunya merasakan kebermanfaatan dari kegiatan positif kita. Kita mungkin secara bukan langsung menjadi pelatih atau mendidik mereka, tapi mereka merasakan manfaat itu dari kegiatan kita secara tidak langsung. Jadi cukup mengikuti agenda kita, bisa menghubungi kontak person tertera di 089836666019 menyebutkan nama dan tujuannya apa untuk mengikuti kegiatan kita, serta membayar iuran tentunya. Pada peringatan Hari Ibu, Kabupaten Malang mengadakan dan juga menghadirkan psikolog sebagai pemateri talk show, Rahmawati. Menurutnya peran ibu memegang peranan yang sangat utama di dalam mendidik generasi sekarang, terutama putra-putrinya. Sehingga jika ibu cerdas, maka anak juga bisa tumbuh menjadi generasi yang gemilang. Materi saya tentang ibu cerdas generasi gemilang, di mana peran ibu memegang peranan yang sangat utama di dalam mendidik generasi sekarang, terutama putra-putrinya. Karena ketika seorang ibu tidak berperan secara optimal dan maksimal, anak-anak pun juga tidak akan tumbuh menjadi generasi yang gemilang. Sebenarnya zaman sekarang ini kan fasilitas banyak ya. Ketika seorang ibu itu memiliki ilmu pengetahuan, kemudian menerapkannya di dalam mengasuh dan mendidik putra-putrinya. Cuman sayang sekali bahwa di dalam dunia yang saat ini tidak dimanfaatkan dengan maksimal, karena seringkali para ibu ini main gadget tapi tidak dengan ilmu, lebih banyak nonton film tapi hanya sekedar untuk bersenang-senang, padahal sebenarnya ada makna di balik yang bisa kita ambil cerita dari film itu, yang bisa, kalau itu memang bagus kita bisa terapkan ke putra-putri kita, kalau itu memang jelek ya kita buanglah, istilahnya seperti itu. Kemudian kita juga bisa belajar banyak dari ilmu pengetahuan yang ada di internet, tapi sayang itu tidak pernah dimanfaatkan, sehingga kadang ketika anak menjadi masalah, entah itu di sekolah ataupun mengalami permasalahan dengan teman-temannya, yang disalahkan adalah orang ketiga, misalnya sekolahnya, atau karena memang anaknya teman saya itu nakal atau mereka seperti ini gitu, tapi tidak refleksi kepada diri sendiri, sebenarnya apa yang terjadi, apa saya sudah bisa maksimal sebagai seorang ibu yang bisa mendidik anak-anak saya.
Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Jangan lupa untuk selalu menyaksikan News Point setiap hari pukul 19.30 waktu Indonesia Barat hanya di UB TV, Televisi Pendidikan Universitas Brawijaya. Saya Belinda Mada dan seluruh kru yang bertugas pamit undur diri, tetap patuhi protokol kesehatan, wajib menggunakan masker. Terima kasih dan selamat beraktivitas.